Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi berpikir perubahan dan berpikir kreatif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Renata Mustafa dengan NIM 507. Yang kedua, Karisma Tunggal Dewi dengan NIM 547. Yang ketiga ada Andrian Yudo Laksono dengan NIM 667. Yang keempat ada Sela Dwi Wahyuning Tias dengan NIM 770. Dan yang terakhir ada Elvira Oktaviani dengan NIM 773. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mindset menggerakkan perilaku. Pola pikir atau mindset adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri kita sendiri, orang lain, dan atau kehidupan ini. Dengan demikian, mindset adalah semacam filter yang kita bangun untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat dan alami. Selanjutnya, definisi berpikir dan perubahan. Definisi berpikir menurut Hadijah, berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa. Sedangkan menurut River, dalam Hadijah, berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya sebuah masalah. Jadi, berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Berpikir mengarahkan kita untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang kita kehendaki. Menurut Diana Septi Purnama, berpikir adalah proses dinamis, di mana individu bertindak aktif dalam proses berpikir menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Pada proses berpikir individu membuat hubungan antara objek yang ada untuk menemukan pemahaman tertentu. Selanjutnya, pengertian perubahan. Definisi perubahan menurut Neni Nurmayanti Husanah, perubahan merupakan sesuatu yang unik karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai kehidupan ini berbeda-beda dan tidak bisa disamakan, walaupun memiliki beberapa persamaan dalam prosesnya. Lalu menurut Vincent Gaspers, perubahan adalah bagian terbesar dari kenyataan bisnis. Sedangkan menurut Keteura, perubahan adalah hasil suatu masyarakat yang mencari cara memecahkan masalah yang diciptakan oleh perubahan dalam lingkungannya. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berpikir perubahan adalah satu keaktifan pribadi manusia yang menggunakan ide-ide dalam rangka menciptakan sebuah perubahan. Selanjutnya, pemahaman pentingnya perubahan dan peranan mindset. Adanya perubahan yang terjadi memberikan sebuah kenyataan bahwa hidup itu dinamis, selalu berubah-ubah. Seiring dengan perubahan yang terjadi, pada akhirnya akan memicu pola pikir atau mindset dari individu. Maka dari itu, kita semua perlu memahami pola pikir masing-masing. Kita harus membawanya ke tingkat sadar, memperhatikannya dengan baik, dan melihat apakah ada pikiran-pikiran negatif yang harus kita buang. Jika tidak, keyakinan negatif yang tersembunyi akan mengendalikan diri kita. Jika kita tidak mengetahui pola pikir kita tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Jika kita tidak menyukai hasil-hasil yang kita dapatkan selama ini, kita jelas harus mengubah pola pikir kita. Pada saat itulah kita akan mengerti apa seberapa pentingnya perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Karisma Tunggal Dewi dengan NIM 2018-110547 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang mengubah pola pikir. Perubahan pola pikir berarti juga berubah dari satu pola pikir menjadi pola pikir yang lain. Misalnya dari pola pikir yang negatif menjadi positif, pola pikir yang statis menjadi kreatif, pola pikir konstruktif menjadi produktif, dan pola pikir bekerja menjadi entrepreneur. Pola pikir bisa saja berubah dalam waktu yang singkat maupun lama. Berubahnya pola pikir bisa saja terjadi dari kesadaran kita sendiri dan bisa saja setelah kita mengalami suatu hal tertentu. Selanjutnya yaitu pola pikir entrepreneur. Pola pikir seorang entrepreneur menonjol dalam banyak hal. Seorang entrepreneur selalu berusaha untuk mencari cara baru untuk meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien.
Seorang entrepreneur selalu mencari alternatif bila sumber daya yang ada terbatas. Seorang entrepreneur cenderung menjadi job creator daripada job seeker. Semua karakter tersebut disebabkan oleh jumlah total pola pikir positif, kreatif, keuangan, dan pola pikir produktif yang dimilikinya. Pola pikir produktif bisa saja tumbuh apabila kita menghargai suatu keterbatasan. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup pada daerah yang melimpahnya air atau di daerah subur, secara alamiah mereka lebih boros menggunakan air daripada masyarakat yang hidup di daerah tandus. Sebagai seorang entrepreneur yang dibesarkan di daerah tandus, akan tertantang untuk menciptakan suatu sistem pengairan yang dapat meminimalisir sifat tandus tersebut dalam memaksimalkan penggunaan air. Nah, dengan adanya pola pikir produktif, maka semua hambatan akan diubah menjadi sebuah peluang untuk meminimalisir suatu ancaman, dan semua kekuatan akan menjadi suatu kesempatan untuk lebih dikembangkan kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial yang dimaksudkan di sini lebih menekankan pada konsep ekonomis. Untuk mencapai kecerdasan finansial, kita harus melakukan kreativitas finansial. Nah, kreativitas finansial di sini berusaha mengubah mindset pada diri kita masing-masing untuk mengikuti pola pikir yang sejahtera, yang efisien, dan sesuai dengan konsep ekonomis. Nah, kreativitas secara finansial di sini dalam kenyataannya merupakan kesediaan untuk berpindah dari zona yang dianggap nyaman sebelumnya menuju zona baru yang penuh dengan tantangan. Seorang yang kreatif akan mampu melakukan perpindahan tersebut dengan perhitungan yang sangat matang sehingga dapat menghasilkan suatu zona baru yang lebih nyaman pada masa depan dan dengan mengorbankan kenyamanan pada hari tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Andrian Dalaksono, NIM 2018-110-667. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yakni adalah hambatan-hambatan yang ditemukan saat memulai usaha. Yang pertama, terlalu muda atau terlalu tua. Yang kedua, tidak berbakat. Yang ketiga, tidak atau belum mempunyai modal. Dari ketiga hambatan tersebut, hambatan yang paling sering dijumpai yakni adalah hambatan yang nomor 3. Karena kan modal juga merupakan suatu faktor yang penting dalam memulai suatu usaha. Selanjutnya yakni adalah untuk memulai usaha hanya membutuhkan 3M. Yang pertama, motivasi yang kuat. Jadi sebelum memulai usaha kita harus memiliki sebuah motivasi. Jadi bisa dibilang itu motivasinya seperti kita membuka usaha agar kita bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi banyak orang, atau motivasi kita yakni untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita seperti keluarga, teman dan orang tua seperti itu. Yang kedua, mindset yang tepat. Ketiga, make it. Setelah memiliki motivasi yang kuat dan juga mindset yang tepat, kita lakukan saja. Selanjutnya ini adalah kreativitas finansial entrepreneur. Ini untuk mencapai kecerdasan finansial ala Covey maupun kesuksesan finansial ala Kiyosaki, maka kita harus melakukan kreativitas finansial. Kreativitas finansial berusaha mengubah mindset yang ada pada diri kita masing-masing mengikuti pola pikir manusia sejahtera yang efisien dan sesuai konsep ekonomis. Selanjutnya, teknik visualisasi dan afirmasi. Teknik visualisasi, ketika membayangkan sesuatu melalui pikiran, kira-kira apa yang terpancar dalam bentuk Anda. Sebuah pencapaian, apresiasi, dan kemenangan. Atau sebaliknya, sejumlah riset menunjukkan visualisasi memberikan pengaruh kuat terhadap perubahan. Lalu, teknik afirmasi adalah teknik yang sangat kuat untuk memberdayakan pikiran bawah sadar. Setelah alam bawah sadar diprogram untuk percaya penegasan seseorang, keyakinan baru diubah menjadi tindakan positif untuk pikiran sadar. Melalui afirmasi, makhluk diberdayakan untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan yang lebih. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celana Tias akan melanjutkan presentasi dari rekan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas. Dalam KBBI, kreatif itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan atau proses timbulnya ide baru. Nah, pada intinya pengertian kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata dalam bentuk
untuk karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, yang slide selanjutnya yaitu kriteria kreativitas. Kriteria kreativitas dibedakan atas dua jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan kepada produk kreatif yang ditampilkan oleh seseorang selama hidupnya atau ketika ia menyelesaikan suatu karya kreatif. Kemudian jenis kedua yaitu yang didasarkan pada konsep atau definisi kreativitas yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator perilaku kreatif. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang manfaat kreativitas. Yang pertama yaitu membuat hidup lebih indah. Nah, kreativitas ini akan membuat hidup lebih indah karena akan dikelilingi oleh hal-hal yang bervariasi dan tidak monoton. Nah, melakukan hal-hal kreatif yang bervariasi akan memberikan sesuatu yang baru dan segar. Kemudian manfaat yang kedua yaitu meningkatkan apresiasi terhadap nilai orang lain. Nah, orang yang kreatif itu pasti bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain tanpa memandang siapapun yang memberikan ide tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan semangat hidup. Orang yang kreatif itu tidak akan takut kehilangan peluang, sebab ia itu bisa menciptakan peluang sendiri dengan daya kreatifnya. Kemudian manfaat terakhir yaitu salah satu faktor kesuksesan usaha. Kenapa? Semakin hari kreativitas itu dalam dunia bisnis atau usaha itu akan semakin diperlukan. Dalam dunia bisnis, kreativitas menjadi salah satu faktor kesuksesan usaha. Semua kegiatan usaha itu memerlukan kreativitas, mulai menciptakan barang atau jasa, cara produksinya, cara pemasaran, cara pembayaran, dan menjaga kesetiaan pembeli untuk terus menggunakan produknya. Dengan semakin meningkatnya persaingan usaha, kreativitas itu juga mutlak diperlukan oleh seorang wirausaha untuk memenangkan persaingan. Sekian dari saya, terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas manusia. Yang pertama yaitu ada dorongan dari dalam diri sendiri, yang meliputi yang pertama keterbukaan terhadap pengalaman, adalah kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya, tanpa adanya usaha ataupun defense, tanpa kekuatan terhadap pengalaman-pengalaman tersebut, dan keterbukaan terhadap konsep secara utuh, kepercayaan, persepsi, dan hipotesis. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang, yaitu pada dasarnya penelitian terhadap produk ciptaan seseorang terutama ditentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk bereksperimen dengan konsep-konsep, kemampuan untuk membentuk kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu dorongan dari lingkungan. Kondisi lingkungan yang dapat mengembangkan kreativitas ditandai dengan adanya yang pertama adanya keamanan psikologis, yang kedua yaitu kebebasan psikologis. Selanjutnya yaitu hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha. Yang pertama yaitu adanya kurangnya tujuan dari diri sendiri dan orang lain. Tulislah dengan rinci tujuan yang Anda rencanakan dan tindakan yang akan Anda lakukan. Ketika semuanya jelas tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda akan mencapainya, maka pikiran yang kreatif akan tumbuh dan hidup dari diri Anda. Yang kedua yaitu takut untuk gagal, perasaan takut untuk salah dan membuat kesalahan, perasaan takut untuk kehilangan uang, perasaan takut untuk kehilangan waktu. Ketika hal-hal tersebut terjadi, bukan pengalaman gagal yang menghalangi Anda, namun perasaan Anda sendiri yang menghambat Anda untuk berkembang. Yang ketiga yaitu jangan mengubah dan beradaptasi dengan situasi. Ini adalah keinginan bawah sadar yang mendalam untuk tetap konsisten dengan
apa yang telah Anda lakukan atau katakan di masa lalu. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketakutan untuk melakukan atau berbeda dari apa yang Anda lakukan sebelumnya. Yang keempat yaitu tidak berpikir proaktif. Berpikir kreatif adalah pasif. Jika Anda tidak terus-menerus merangsang pikiran Anda untuk berpikir kreatif dengan ide-ide dan informasi yang baru, maka akan kehilangan vitalitas dan energi yang sangat banyak, seperti otot yang tidak pernah diregangkan. Kemudian yang kelima yaitu terlalu rasional dan tidak improvisasi. Adalah kendala keenam dalam berpikir kreatif adalah terlalu rasional. Rasional memang dibutuhkan untuk menjelaskan dunia dalam diri sendiri dan orang lain. Namun terus-menerus berpikir rasional menyebabkan Anda tidak akan bisa belajar untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya adalah pendekatan studi kreativitas yang meliputi 3 hal: pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosiopsikologis. Di mana pendekatan sosiologis ini adaptasi yang mampu mengubah lingkungannya. Pendekatan sosiologis ini lebih melihat faktor-faktor lingkungan sosial, budaya dalam perkembangan kreativitas. Dan untuk pendekatan asumsi yang mendasar tentang pendekatan sosial psikologis ini disebut juga sebagai pendekatan transasional. Asumsi pendekatan ini yaitu kreativitas individu merupakan hasil dari proses interaksi sosial di mana individu dengan segala potensi dan disposisi kepribadian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Dan untuk pendekatan psikologi sendiri ini pendekatan yang melaju kreativitas dari segi kekuatan-kekuatan pada diri seseorang sebagai penentu kreativitas seperti intelijensi, tekad, motivasi, sikap, minat, dan disposisi kepribadian lainnya. Selanjutnya yaitu cara mengukur potensi kreatif. Yang pertama yaitu ada analisis objektif terhadap perilaku kreatif. Pendekatan objektif ini dimaksudkan untuk menilai secara langsung kreativitas suatu produk berupa benda atau karya-karya lain yang dapat diobservasikan wujud fisiknya. Kelebihan metode ini adalah secara langsung menilai kreativitas yang melekat pada objeknya, yaitu karya kreatif. Kelemahan dari metode ini yaitu hanya dapat digunakan terbatas pada produk-produk yang dapat diukur kualitasnya intrinsiknya secara statistik dan tidak mudah melukiskan kriteria suatu produk berdasarkan rincian yang benar-benar bebas dari subjektivitas. Yang kedua yaitu pertimbangan subjektif. Pendekatan ini dalam melakukan pengukurannya diarahkan kepada orang atau produk kreatif. Cara pengukurannya yaitu menggunakan pertimbangan penelitian seperti yang dikemukakan oleh Francis Galton, Castell, Moxkinon. Prosedur ini memiliki kelemahan, yaitu setiap penimbang mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap yang disebut kreatif dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Yang ketiga yaitu inventory kepribadian. Pendekatan inventory kepribadian yang ditunjukkan untuk mengetahui kecenderungan kepribadian kreatif seseorang atau korelat-korelat kepribadian berhubungan dengan kreativitas. Kepribadian kreativitas itu meliputi sikap, motivasi, minat, gaya berpikir, dan kebiasaan-kebiasaan dalam berperilaku. Alat ukurnya itu seperti skala sikap kreatif yang dikemukakan oleh Menandar tahun 1997, kemudian skala kepribadian kreatif yang dikemukakan oleh Dedi Supriyadi tahun 1985. Alat-alat ukur ini dapat mengidentifikasi perbedaan-perbedaan karakteristik orang-orang yang berkreativitas tinggi dan orang-orang yang kreativitasnya rendah. Item-itemnya biasanya menggunakan force choice, ya, tidak, atau skala Likert, sangat setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Yang keempat yaitu inventoris biografis, yaitu pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan berbagai aspek kehidupan orang-orang kreatif, meliputi identitas kepribadiannya, lingkungannya, dan pengalaman kehidupannya. Yang terakhir yaitu tes kreativitas.
Tes kreativitas ini digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif ditunjukkan oleh kemampuannya dalam berpikir kreatif. Hasil tesnya dikonversikan ke dalam skala tertentu sehingga menghasilkan CQ ataupun Creative Question yang analognya IQ Intelligent Question. Untuk intelijensi terdapat beberapa tes kreativitas, yaitu Alternate Uses, Test of Divergent Thinking, Creative Test of Children yang dikemukakan oleh Guilford tahun 1978. Perbedaan tes intelijensi dengan tes kreatif yaitu pada kriteria jawabannya. Tes intelijensi menguji kemampuan berpikir memusat ataupun konvergen, karena itu ada jawaban yang benar dan yang salah, sedangkan tes kreativitas menguji berpikir menyebar ataupun divergen dan tidak ada jawaban yang salah ataupun benar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang ataupun salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.